Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haikal di mata kuliah Bahasa Inggris di minggu ketiga. Baik, kita mulai saja presentasinya. Oke, minggu ketiga ini kita ada di tanggal 27 September 2021. Sebelumnya, mengenai perkuliahan, saya mendapatkan informasi dari dekan bahwa sekarang sedang dipertimbangkan untuk pelaksanaan kuliah langsung atau luring. Jadi para dosen dan tenaga kependidikan lain sudah diinstruksikan untuk mengumpulkan sertifikat vaksin. Dan saya rasa nanti juga mahasiswa juga akan diinstruksikan hal yang sama agar mengumpulkan sertifikat vaksin. Jadi apabila ada rekan-rekan yang belum vaksin, harap segera vaksin, tentunya dengan mengikuti rekomendasi dari dokter. Jika dokter bilang boleh, silakan vaksin. Jika dokter bilang tidak boleh, nanti silakan buat surat yang menyatakan bahwa teman-teman tidak bisa divaksin. Seperti itu, lalu seperti instruksi langsung diserahkan ke prodi, seperti itu ya. Oke. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, jadi kita juga bisa beraktivitas normal seperti sebelum pandemi. Oke, kita next. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai 4 materi. Yang pertama adalah independent learning, yang kedua grammar, vocabulary, dan yang terakhir kita lanjutkan mengenai critical reading. Baik, mengenai independent learning, ini penting sekali untuk kita mendiskusikan hal ini, karena independent learning atau belajar secara mandiri adalah gaya belajar utama yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk dalam hal ini mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa tips untuk melakukan independent learning, seperti yang bisa rekan-rekan lihat di sini. Yang pertama adalah mempersiapkan personal schedules. Personal schedules di sini dapat berarti jurnal, maksudnya jurnal, buku catatan harian, tentunya dapat berupa hard copy ataupun soft copy ya. Dan kemudian yang kedua adalah daily study goals, yaitu adalah capaian-capaian harian yang rekan-rekan niatkan untuk dikuasai. Misalnya dalam hal bahasa Inggris, Anda misalnya ingin menguasai pembahasan mengenai past perfect seperti itu di minggu-minggu tertentu. Intinya adalah dalam belajar kita harus memiliki target-target tertentu. Misalnya di pelajaran bahasa Inggris ini kita ada 16 minggu, di tiap minggunya apa target personal yang Anda miliki. Nah, itu bisa nanti ditulis di catatan harian. Dan ini yang paling penting, yang terakhir adalah organizing your study space. Di sini kita bisa mengatur, di sini mungkin bukan hanya space ya, tapi secara keseluruhan. Termasuk di sini kita atur waktunya, kita seperti yang saya pernah sampaikan, kadang-kadang ada tipe-tipe orang yang lebih aktif atau lebih on pada saat pagi, ada orang yang lebih bekerja otaknya pada saat malam. Ini juga harus diintegrasikan dalam independent learning kita. Dan tentunya di sini kalau kita ngikutin saran di sini adalah mengatur tempat belajar yang nyaman, yang baik. Ada tipe-tipe orang-orang yang bisa belajar di tempat yang tenang, dan ada juga orang yang harus belajar dengan bantuan musik seperti itu. Dan mungkin ini juga termasuk pengaturan kebisingan ya, misalnya ada orang yang kalau belajar itu dia harus sendiri, tapi juga ada orang yang kalau belajar tidak apa-apa kalau ada orang lain yang di sekitarnya.
Nah, di sini juga perlu pengenalan diri, seperti yang saya sampaikan di minggu sebelumnya, terkait bagaimana sih hal belajar yang paling nyaman untuk kita. Nah, itu yang kita berusaha lakukan. Nah, di bagian di sebelah kanan ini juga saya menuliskan learning goals dan learning plan. Yang dua hal ini merupakan ya yang sangat berkaitan ya. Learning goals di sini adalah seperti tadi hal-hal apa yang kita ingin kuasai dalam hal apapun, tidak mesti bahasa Inggris, juga termasuk di perkuliahan lain seperti misalnya pengantar ilmu ekonomi, manajemen, dan lain-lain. Kalian harus tahu pasti apa yang ingin kalian kuasai, dan lebih baik lagi kalian tahu manfaatnya itu apa sih untuk karir kalian, untuk pencapaian akademis kalian. Baru kemudian kalian bisa mengaturnya dengan lebih rinci dengan perencanaan, yaitu learning plan tadi. Belajarnya 1 hari berapa menit? Belajarnya di mana? Waktunya kapan? Nah, itu juga harus kalian kuasai. Dan semester awal ini merupakan semester yang sangat baik ya untuk memulai belajar secara independen ini. Karena kenapa? Karena di sini juga kalian mulai melihat ritme kampus itu seperti apa. Dan mungkin yang paling penting yang membedakan kampus dengan sekolah di sini adalah di kampus kalian memang dituntut untuk lebih mandiri dalam belajar. Artinya barangkali dosen hanya memberikan konsep-konsep umum misalnya, dan kalian yang mendalami sendiri konsep-konsep tersebut. Nah, tentunya mungkin kita juga sekarang dengan berbagai keterbatasan ya, seperti juga pertemuan daring ini tentu juga memiliki banyak keterbatasan seperti itu. Tapi secara umum independent learning ini harus sebisa mungkin kalian mulai dari semester 1 hingga perkuliahan kalian selesai sampai semester 8 atau lebih awal mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk belajar ada beberapa teknik yang terkenal. Salah satunya adalah the Feynman technique. Ini dikembangkan oleh Richard Feynman, seorang American physicist atau seorang fisikawan dari Amerika. Beliau memperkenalkan ada 4 tahapan untuk belajar yang mudah dan ya kalau kita melakukannya dengan benar itu insya Allah akan lebih membuat kita teringat akan sebuah konsep. Pertama, step 1, pick and study a topic. Nah, jadi pilihlah topik dan pelajarilah. Nah, ini bisa apapun. Dalam bahasa Inggris misalnya kalian ingin belajar tentang past continuous atau past progressive, atau dalam mata kuliah lain seperti ilmu ekonomi, ekonomi makro, manajemen, dan lain-lain. Kalian pilih itu. Kemudian step 2, explain the topic to someone like a child who is unfamiliar with the topic and at their level of understanding. Use simple language. Nah, jadi Feynman menyarankan kita, setelah kita mempelajari topik tersebut, apapun itu, jelaskanlah topik tersebut kepada siapapun. Bisa kepada anak-anak, kepada teman. Namun di sini penekanannya adalah kita coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Dengan bahasa yang paling sederhana. Walaupun kita menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Coba jelaskan dengan bahasa sederhana. Kepada anak-anak boleh, kepada teman boleh, bahkan kepada orang yang unfamiliar dengan topik tersebut. Jadi orang yang memang bukan bidang dia seperti itu. Misalnya kalian memiliki teman dari FKIP biologi misalnya, dari tarbiyah biologi, kalian coba jelaskan konsep ilmu ekonomi. Nah, kan itu 2 hal yang berbeda antara biologi dan ilmu ekonomi. Nah, ketika kalian bisa menjelaskan konsep ekonomi kepada seorang yang bergelut di bidang biologi, ya, itu tentu merupakan sebuah pencapaian baik kepada orang tersebut maupun kepada kalian. Ya. Kemudian step selanjutnya, step 3, identify any gaps in your understanding. Setelah kalian menjelaskan itu, pasti kalian akan menemukan hal-hal yang kurang. Ada gaps istilahnya, ada celahnya yang ketika kalian jelaskan ya
pasti memunculkan pertanyaan, baik dari diri kalian sendiri maupun dari orang yang mendengarkan penjelasan kalian tersebut. Nah, setelah kalian menemukan celah-celah atau kekurangan-kekurangan tersebut, lanjut ke step 4, yaitu return to the literature to understand better. Jadi kembali lagi ke step 1, pelajari lagi konsep tersebut dan isi kekurangan-kekurangan apa yang kurang. Nah, jadi kita ulang lagi ya. Jadi sudah memilih topiknya, kemudian kedua menjelaskan topik tersebut kepada orang lain dengan bahasa yang sederhana. Step selanjutnya, temukanlah kekurangan-kekurangan atau gap dalam penjelasan kalian tersebut. Dan yang terakhir adalah tutup gap-gap tersebut dengan membaca kembali bahan bacaan atau bahan mengenai topik yang kalian pilih tersebut. Ini mungkin bisa direnungkan, lalu kalian bisa mulai mempraktikkannya. Mungkin kalau sekarang itu dengan membentuk grup belajar, kelompok belajar. Nah, cobalah mulai bekerja sama tentunya dengan teman-teman yang kalian nyaman bersama mereka, yang memiliki ide-ide yang senada, yang bisa diajak bekerja sama. Coba saling bertukar menjelaskan, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kalian melakukan itu, insya Allah ilmu yang kalian dapatkan itu akan lebih lengket di kepala, dan apabila ada kekurangan, kalian juga bisa tutup, baik dengan membaca kembali materi, ataupun ada feedback nanti dari teman-teman yang mendengarkan penjelasan kalian. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini ada satu quote dari Albert Einstein, walaupun disclaimer-nya, ini belum tentu juga dia bilang seperti ini, tapi ini saya kira bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Nah, jadi quote ini berbunyi, "If you can't explain it simply, you don't understand it well enough." Jadi ketika kita tidak bisa menjelaskan sebuah konsep dengan sederhana, itu artinya kita tidak memahaminya dengan sempurna, ya. Nah, ini bisa diperdebatkan tentunya argumen ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita sampai di grammar ya. Di grammar, hari ini kita lanjutkan. Minggu lalu kita membahas mengenai simple present dan present progressive. Hari ini kita ke simple past dan past progressive. Oke. Jadi di sini ada penjelasannya. Simple past indicates that an activity or situation began and ended at a particular time in the past. Sedangkan past progresif, ini mana penjelasannya sebentar. Oke. Kalau di sini ditulis past progresif adalah one action began earlier and was in progress when the other action occurred. Nah, penjelasan sederhananya, simple past adalah sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Udah seperti itu aja. Sedangkan past progressive ataupun juga disebut past continuous itu sebuah kejadian di masa lalu yang dalam proses, masih dalam proses. Misalnya, saya berikan contoh ya. My mother came when I was studying. Oke, ini kita tulis ya, saya coba tulis. Sebentar. Oke. Ini sebentar kita share screen. Oke. Saya coba insert dulu katanya contoh yang saya buat tadi. My mom came ataupun my mom arrived when I was studying economics.
Ini contohnya. Yang pertama, my mom arrived ini. Sebentar ya, kita buka illustration-nya. Oke, yang pertama yaitu my mom arrived. Ini merupakan simple past. When I was studying economics, ini merupakan past progressive. Oke, kita lihat yang kalimat yang pertama, yaitu my mom arrived. Ini sudah terjadi dan sudah berakhir, udah tiba. Ibu saya tiba. When I was studying economics, ketika saya sedang belajar ilmu ekonomi. Ini masih dalam progres. Nah, yang perlu rekan-rekan ingat, ini terjadi di masa lampau. Seperti itu ya. Ini kita lihat cara formnya ini seperti biasa, yaitu ada subjeknya I, you, she, he, it, we, dan they. Kemudian ditambahkan verb 2. Ini helped. Ya, ini dari help. Oke. Apabila negatifnya adalah did not, tapi ditambah verb 1, sedangkan untuk pertanyaannya itu dimulai dari did. Oke. Sedangkan yang kalimat past progressive itu semuanya diikuti oleh verb 1 ya. Cuma nanti ditambahkan ing. Seperti contoh ini. I was studying economics. Jadi nanti ada be-nya yaitu was, ataupun nanti kalau dia pakai they atau you itu pakai were, ditambahkan verb ing. Plus objeknya seperti itu ya. Oke. Ini mengenai grammar, ini sekedar mengingatkan ya, maksudnya refresh, karena pelajaran ini tentu sudah diajarkan di sekolah nanti. Namun apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan langsung untuk mengomentari di Google Classroom ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga ada contoh lain ya. Contoh lain ini kita lihat yang di sebelah kanan dulu. I was working 60 hours a week before I came here. Di sini kita lihat artinya adalah saya bekerja, tapi bekerja ini di masa lampau tentu saja 60 jam seminggu sebelum saya datang kemari. Kemari ini mungkin ke perusahaan ini ya. Logikanya masih sama seperti tadi. Past progresif atau past continuous itu menunjukkan sebuah tindakan di masa lampau atau kejadian masa lampau yang dia sedang berproses. Oke. Sedangkan past simple merupakan sebuah kejadian yang sudah berakhir. Dia singkat durasinya seperti itu ya. Oke. Dan ini juga ada satu penjelasan di sini bahwa penggunaan past tense kadang-kadang tidak merujuk juga ke situasi masa lampau. Tapi dia juga bisa berarti situasi sekarang atau present, namun untuk menunjukkan kesopanan. Oke. Seperti di dalam kalimat ini contohnya, did you want a tour of the office? Oke, ini mungkin ada seorang karyawan baru, jadi karyawan lama atau supervisor menanyakan, apakah kamu ingin saya ajak berkeliling tour seperti itu ya di kantor ini, yaitu memperkenalkan ruangannya kah, teman-teman rekan-rekan kerja kah gitu ya. Di sini penjelasannya adalah do becomes did to make the question in past tense. Maksudnya ini walaupun pertanyaannya itu pas, namun ini juga bisa terjadi di masa sekarang untuk menunjukkan kesopanan seperti itu ya. Misalnya juga contoh-contoh lain sering misalnya dalam could past tense dari can ya. Misalnya ada could you help me? Apakah kamu bisa menolongku? Nah, ini kita lihat could yang tulisannya seperti ini ya. Could. Oke, ini kan past tense-nya dari can ya. Nah, could ini kan pas, walaupun dia di dalam past, tapi ya kalau dalam pertanyaan bisa merujuk ke present untuk menunjukkan kesopanan. Walaupun dia juga bisa merujuk ke past tense. Nah, jadi tentunya harus diperhatikan nanti.
konteksnya, situasinya bagaimana ketika itu dibicarakan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada latihan buat kalian. Silahkan kalian kerjakan. Kalian pilih yang mana kalimat dalam past simple, yang mana kalimat dalam past progresif atau past continuous. Oke, saya lanjutkan. Oke, sekarang kita sampai di vocabulary ya. Baik, ini vocabulary yang berkaitan dengan money ya, atau money and finance. Oke, keuangan. Yang pertama, ini ada bills. Bills atau notes. Bills itu pemakaiannya dalam bahasa American, sedangkan notes itu dalam bahasa British English. Artinya adalah uang cash, uang tunai. Oke. Kemudian selanjutnya koin. Ini seperti artinya koin. Kemudian ada wallet. Ini adalah dompet ya. Kalau di US, kalau untuk perempuan disebut juga wallet. Tapi kalau di dalam British English, di dalam orang-orang Inggris itu membicarakannya dengan purse, untuk perempuan. Tapi kalau kalian ngomongin secara umum wallet itu orang udah paham biasanya. Kemudian ini credit card, kartu kredit. Kalau kalian ingin membeli sesuatu dengan hutang dulu di bank, nah itu kalian pakai kartu kredit. Kemudian debit card. Debit card ini biasanya kita membeli sesuatu dengan tabungan kita. Kemudian ini cash machine or ATM. Ini kita udah tahu semua ya, ATM, mesin ATM. Ini adalah bank. Bank ya, tentunya bank seperti yang kita pahami di sini. Kemudian selanjutnya ada bank statement. Nah, bank statement ini biasanya adalah mirip seperti buku bank ya dalam konteks Indonesia. Nah, di sini dijelaskan kita memiliki uangnya berapa, yang keluarnya berapa, kreditnya berapa, debitnya berapa, seperti itu ya. Kemudian online banking. Ini perbankan online. Ya, di sini juga sudah mulai lazim. Mobile banking. Nah, ini transaksi yang dilakukan dari HP atau seluler. Kemudian ini ada receipt. Nah, receipt ini adalah transaksi kita ya, ketika kita sudah melakukan sebuah transaksi pembelian misalnya, kita mendapatkan receipt. Ini bacanya receipt seperti itu ya. Kemudian currency. Currency ini adalah mata uang. Selanjutnya cash register atau till. Nah, ini adalah mesin kasir. Nah, ini sering kita lihat di perbelanjaan, pusat perbelanjaan, biasa ada mesin kasirnya, di mana mesin tersebut bisa menghitung secara otomatis ya pemasukannya. Nanti bisa pembukuannya nanti bisa dilakukan secara otomatis. Kemudian ini ada invoice. Invoice itu penagihan. Tagihannya berapa? Misalnya kalian melakukan transaksi pembelian baju atau pembelian barang-barang lain, nanti ada tagihannya sebesar apa. Seperti itu ya, disebut invoice. Kemudian ini ada cek. Ini cek ya sama yang kita pahami di sini, yaitu adalah cek, yaitu jumlah nominal uang yang bisa dicairkan. Seperti itu ya, yang tertulis di dalam sebuah surat ya, atau selembar kertas yang disebut cek ya. Oke, kemudian di sini ada mortgage. Mortgage ini dalam bahasa Indonesia disebut hipotek ya. Jadi mortgage ini merujuk kepada jaminan yang kita berikan ketika kita mengambil kredit jangka panjang. Oke, misalnya kalian ingin membeli rumah, kalian belum memiliki uang, jadi kalian mengajukan kredit jangka panjang, misalnya 20 tahun ke bank. Jaminannya apa? Kalian menjaminkan misalnya aset tanah. Kalian memiliki tanah di kampung misalnya,
ada beberapa hektar, lalu kalian ingin membeli rumah di Banda Aceh, tapi kalian tidak memiliki uang cash. Jadi kalian kredit di bank, jaminannya itu disebut mortgage. Ya, jadi uang tanah yang kalian jaminkan untuk rumah tersebut itu disebut mortgage. Ya, gitu ya. Kemudian bank loan, selanjutnya ini pinjaman bank, PIN. Nah, ini PIN adalah kode rahasia yang kita miliki ya, kita set untuk membuka sesuatu. Kemudian stock exchange, ini adalah bursa efek atau pasar saham. Kemudian interest rate adalah suku bunga. Oke, ini misalnya kalian jumlah nominal bunga yang dibebankan oleh perbankan. Misalnya kalian menabung di bank dengan bunga 2%. Artinya tabungan kalian tersebut nanti dalam tahunan misalnya akan dihitung, pihak bank harus memberikan besaran bunga 2% kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, misalnya ketika kalian meminjam, suku bunganya berapa? Ketika suku bunganya 1% atau 1,5% misalnya, nanti nah itulah suku bunga yang berlaku untuk pinjaman yang kalian lakukan. Ya. Kemudian di sini ada to withdraw money, untuk menarik uang ya, menarik uang. Jadi dalam bahasa Inggris disebut withdraw. Kemudian to change money. Oke, ini menukar uang. Kalian mungkin butuh uang dengan kurs tertentu, disebut money changer ya. Itu perusahaan money changer, tapi prosesnya disebut to change money. Kemudian selanjutnya untuk melakukan transfer disebut to transfer money. Kemudian untuk menyimpan disebut to save ya. Menyimpan. Oke. Oke, kemudian ini ada beberapa vocabulary lagi, saya sebutkan beberapa, lain nanti kalian coba pelajari sendiri. Ini ada overdraft. Oke, overdrafts. Penjelasannya adalah extra money the bank allows you to spend. Jadi misalnya kalian memiliki kartu kredit. Namun di rekening kalian itu uangnya udah nggak ada lagi, udah nol gitu. Tapi ada bank-bank yang memiliki fitur overdraft. Overdraft ini maksudnya adalah kalian bisa tetap berbelanja walaupun rekening kalian itu nol. Itu disebut dalam ekonomi overdraft. Oke. Baik, ini kita lanjutkan saja. Yang lain bisa kalian pelajari sendiri vocabulary-nya. Baik, selanjutnya ini ada useful expression dan juga coba kalian baca. Ya, ini expression misalnya 9 to 5. 9 to 5 ini adalah maksudnya berkenaan dengan jam regular, waktu di mana orang biasanya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Itu di sini dalam kalimatnya misalnya I don't work a 9 to 5 job because I have 2 young children. Saya nggak bekerja dari jam 9 sampai jam 5 atau dari pagi ke sore gitu. Jadi 9 to 5 itu bisa kita artikan dari pagi ke sore gitu. Karena saya memiliki 2 orang anak seperti itu. Ini ada ungkapan-ungkapan lainnya yang coba kalian pelajari. Oke. Nah, untuk mengembangkan vocabulary juga kalian bisa menggunakan seperti contoh ini adalah semantic map. Nah, misalnya kalian ingin belajar sebuah kata, contoh di sini adalah Egypt. Nah, Egypt, Mesir ya. Nah, jadi kalian bisa memperluas lagi cakupan dari Egypt ini, kembangkan lagi. Misalnya Egypt itu di sini dikembangkan sebagai ancient civilization atau peradaban kuno. Dari peradaban kuno itu ditarik lagi garisnya ke writing and symbols. Atau kita lihat di sebelah kiri di sini, Egypt dikembangkan menjadi geography. Geography dikembangkan menjadi bodies of water atau perairan. Bodies of water dikembangkan lagi menjadi Nile atau Mediterranean Sea. Seperti itu. Nah, jadi dengan mengembangkan semantic map ini, sebuah vocabulary bisa berkembang menjadi banyak vocabulary. Nah, jadi vocabulary ini, ketika kalian ingin lebih
meresapinya, memahaminya, tentu kalian mesti pakai dalam komunikasi, baik itu dalam speaking, dalam writing, dan lain-lain. Ya, oke, ini satu caranya. Oke, ini ketika readingnya kita lanjutkan. Saya mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah mengumpulkan tugas critical reading sebelumnya. Di critical reading sebelumnya itu lebih umum ya, lebih umum pertanyaan-pertanyaannya. Sedangkan kita sekarang di pertemuan ketiga ini kita mencoba akan lebih masuk lagi, lebih dalam lagi, oke? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kalian bisa ajukan untuk membaca secara kritis, melakukan critical reading. Oke. Nanti objek critical reading kita kali ini, kalau kemarin kan artikel, kalau sekarang adalah jurnal ya. Oke, nanti saya instruksikan bagaimana cara mencari jurnalnya. Oke, ini pertanyaan pertama, ini adalah what is the hypothesis. Jadi nanti dalam jurnal yang kalian temukan nanti hipotesisnya itu apa. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Jadi what is hypothesis? Kemudian pertanyaan selanjutnya, what is the method? Is it rigorous, appropriate, synthesize? Do the results support the conclusion? Oke, di sini metodologinya apa? Metodologi penelitiannya apa yang digunakan? Apakah itu sudah ketat, sudah teliti, sudah sesuai dengan populasinya, sampelnya, dan apakah metodologinya itu sudah terjawab? Apakah hasil penelitiannya itu sudah tercermin dalam kesimpulannya? Oke. Kemudian selanjutnya, what are the key finding? Jadi dalam jurnal itu nanti kalian temukan finding-findingnya apa, yang utama-utamanya itu apa. Oke. Nanti mungkin salah satu caranya adalah kalian baca dulu pertanyaan-pertanyaan penelitiannya itu apa. Nah, dia berhasil nggak menjawab itu dalam findingnya, sebutkan finding-findingnya itu apa. Oke. Kemudian selanjutnya, how does this paper support or contradict other work in the field? Oke, dalam penelitian kalian nanti akan belajar bahwa satu topik itu bisa diteliti oleh berbagai peneliti, oke, dengan berbagai macam sudut pandang, oke. Jadi jurnal yang kalian baca itu dia mendukung atau dia justru kontra terhadap penelitian-penelitian lain di isu yang sama. Nanti coba kalian temukan itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah how significant or important in this research. How significant or important is this research? Nah, jadi seberapa pentingkah penelitian ini atau signifikansi penelitiannya itu apa sih? Gitu. What does special contribution does it make? Oke, jadi kontribusinya apa? Misalnya ada orang yang meneliti tentang dampak COVID terhadap keuangan perguruan tinggi misalnya. Ya, nanti signifikansi penelitian itu apa sih? Itu manfaatnya itu apa? Kemudian selanjutnya, is this research repeating existing approaches or making a new contribution? Nah, jadi pendekatan dalam penelitian yang kalian baca itu apakah sudah pernah dilakukan sebelumnya, alias dia mengulang pendekatan yang sebelum-sebelumnya, atau dia menawarkan sebuah kontribusi yang baru, baik itu metodologinya, ataupun teori yang dia pakai, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, what are the strengths? Kekuatan-kekuatan, keunggulan-keunggulan penelitian dia itu apa? Nah, dan yang terakhir adalah, what are weaknesses and limitation? Setelah kalian temukan kekuatannya, tentu kalian dapat menemukan pula kelemahan atau limitation yang dimiliki. Oke, ini ada beberapa pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 pertanyaan yang kalian dapat yang ketika kalian menggunakan pertanyaan ini kalian dapat menggali dengan kritis sebuah bahan bacaan ya, yang dalam hal ini adalah
jurnal. Jadi nanti ketika kalian jawab itu langsung saja kalian tulis judul jurnalnya apa secara pakai citasi ya seperti itu ya. Lalu kalian langsung jawab aja dari 9 pertanyaan ini satu persatu. Kalau ada yang ingin membuat dalam format esai juga boleh, tapi kalau menurut saya dalam format pertanyaan seperti ini aja, biar lebih rapi dan lebih enak kita baca bersama. Oke, next. Kita next. Oke, jadi saya menyarankan nanti kalian untuk mencari artikelnya itu di jurnalnya itu di Google Scholar ya. Google Scholar ini adalah web situs yang sangat populer atau umum dipakai peneliti, akademisi dan mahasiswa untuk mencari penelitian-penelitian di dunia ini ya, dalam berbagai bahasa, dalam berbagai isu. Oke, kalian langsung aja menuju ke Google Scholar. Nah, nanti kalian ketik di sini kata kuncinya. Seperti saya nih, saya contohkan, saya ketik economics, undergraduate students. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke, kalian juga bisa tentukan waktunya, bisa anytime, bisa since 2021 atau custom. Ya, ini saya pilih since 2021. Jadi dia hanya menampilkan penelitian-penelitian di tahun 2021. Nah, di sini nggak semuanya penelitian itu bisa kalian baca secara full karena ada yang berbayar. Kalian cari aja yang bisa dibaca secara gratis. Contohnya seperti ini ada tulisan PDF-nya. Nah, oke, ketika ada ditulis PDF, ini artinya dia penelitiannya bisa di-download secara gratis ataupun disebut open access. Oke, kalian tinggal download saja. Oke, nanti akan ditampilkan seperti di sebelah kiri ini kalau kalian sudah download. Nah, ini saya contohkan, saya download penelitian dari UNY ini, Universitas Negeri Yogyakarta. The effect of financial knowledge and the use of e-money toward financial behavior of undergraduate students, Faculty of Economics, Yogyakarta State University. Oke, jadi kalian baca seluruhnya sampai selesai, bukan hanya halaman pertamanya ya. Lalu nanti kalian akan melakukan critical reading dengan pertanyaan-pertanyaan 9 ini ya, yang udah kita bahas tadi. Oke. Oke, kita next. Oke, baik. Materi untuk kali ini sampai di sini saja. Oke, nanti mengenai tugas sebelumnya, critical reading sebelumnya, nanti masih dalam proses saya periksa. Nanti setelah selesai saya periksa, baru nanti insya Allah akan saya bahas beberapa di antaranya. Oke, terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ingat, seperti hanya di slide ini, be kind, be happy, and be brave. Jadilah orang yang baik, orang yang berbahagia, dan orang yang berani. Oke, apabila ada pertanyaan, silakan jangan ragu-ragu langsung menanyakan, baik itu di Google Classroom maupun juga jika ada yang ingin bertanya melalui Japri, silakan ya, melalui WA atau melalui email saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.